Tingkat kematian di Banyuwangi selama 10 tahun terakhir capai 47.429 jiwa. Ajakan vaksin dari difabel untuk warga Indonesia. Nasi bungkus murah di tengah pandemi. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mencatat sejak 10 tahun terakhir, angka kematian di Banyuwangi, Jawa Timur mencapai hingga 47.429 jiwa. Adapun keseluruhan jumlah tersebut merupakan masyarakat yang sudah terdata dan mengurus akta kematian. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Dengan ini supaya nantinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa mengetahui serta dapat menerbitkan akta kematian. Hal ini dikarenakan akta kematian memiliki banyak manfaat, baik untuk anggota keluarga maupun pemerintah daerah. Akta kematian menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris, kepengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, dan kegunaan administrasi lainnya. Akta kematian ini juga berguna bagi janda atau duda khususnya yang berstatus PNS. Hal ini diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya. Sedangkan bagi pemerintah, akta kematian tersebut penting sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Banyuwangi, Juang Pribadi mengatakan, sejak 10 tahun terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mencatat angka kematian di Banyuwangi, Jawa Timur mencapai hingga 47.429 jiwa. Keseluruhan tersebut merupakan jumlah masyarakat yang sudah mengurus akta kematian. Jadi untuk tingkat kematian di Banyuwangi, jadi kalau kita berbicara sesuai data kependudukan, jadi masyarakat yang melaporkan ke kita itu yang baru bisa kita ketahui. Jadi untuk jumlah pastinya kita tidak bisa mempresentase berapa. Jadi bisa aja mereka yang meninggal 1 tahun yang lalu baru dilaporkan ke kita atau diurus akte kematiannya dan seterusnya. Jadi bisa juga karena ya aktifnya ahli waris atau mungkin keluarganya yang melaporkan ke kita, ya kita. Kecuali memang ada yang program yang mungkin dari satu desa atau kecamatannya aktif perangkatnya begitu, ada warganya meninggal dilaporkan lewat Smart Kampung, kita proses dengan persyaratan yang sudah dipenuhi dan kita proses, setelah jadi kita kirim lewat pos. Jadi ahli waris hanya tinggal menunggu atau mungkin Pak RT-nya mengambil di desa setempat. Jadi yang sudah mencatatkan, istilahnya yang sudah mengurus akte kematian dari tahun 2011 itu sampai dengan hari ini itu ada 47.429. Dengan ini, apabila nantinya masyarakat yang melapor angka kematian anggota keluarganya, hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengetahui statistik dan untuk memantau penyebab kematian serta angka harapan hidup di Banyuwangi. Sedangkan bagi masyarakat yang hendak melapor dan mengurus akta kematian, syarat-syarat yang dibutuhkan antara lain yakni surat pengantar dari desa, fotokopi akta kelahiran, fotokopi akta nikah, akta perkawinan bagi yang sudah menikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP 2 orang saksi, dan mengisi formulir serta surat keterangan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Semangat rasa antusias terpancar dari wajah-wajah kaum difabel di Banyuwangi, Jawa Timur untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Mereka mengajak warga Indonesia yang belum mendapatkan vaksin
untuk bervaksin demi kesehatan. Pemirsa, puluhan kaum difabel Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan vaksin jenis Sinopharm. Mereka sangat antusias untuk mendapatkan suntikan vaksin di masa pandemi ini. Dengan segala keterbatasan, mereka mendatangi kantor Satpas Sim Polresta Banyuwangi untuk mendapatkan vaksinasi. Karena kaum difabel dengan segala keterbatasannya, maka penyuntikan vaksin tidak hanya dilakukan di bagian lengan, namun juga ada di bagian paha. Semangat dan antusias untuk melaksanakan vaksinasi para difabel patut diacungi jempol. Mereka juga mengajak warga Indonesia bagi yang belum melaksanakan vaksin untuk segera vaksin karena demi kesehatan bersama. Seperti salah satu difabel dengan prestasi nasional dan internasional ini, Zulkarnain, yang datang bersama para rekan-rekannya. Zulkarnain atau yang biasa disapa Bang Zul, yang juga fotografer difabel ini menyerukan kepada warga untuk tidak takut vaksin karena demi memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Teman-teman, ternyata sakitnya nggak seperti yang kita bayangkan. Nah, lupakan sakitnya tapi fokus kepada kesehatan kita. Semoga kita bisa kerja lagi, semoga kita sehat selamanya. Amin amin. Indonesia bisa. Mantap. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Warung sederhana di pinggir jalan Gajah Mada Banyuwangi, Jawa Timur seperti warung kopi pinggiran pada umumnya. Namun sudah 4 bulan terakhir warung ini menyediakan 50 nasi bungkus dengan harga murah bagi pelanggan khususnya kalangan menengah ke bawah. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, di tengah pandemi ini ada banyak masyarakat berupaya bisa saling membaikkan. Seperti warung sederhana di pinggir jalan Gajah Mada Banyuwangi, Jawa Timur ini misalnya. Selama 4 bulan ini warung dengan nama Warung Banyuwangi Bangkit ini menjual nasi bungkus dengan harga murah. Biasanya satu bungkus dengan harga Rp6.000 kini dijual separuhnya, yakni dengan harga Rp3.000. Ya pemirsa, inilah warung barokah yang menjadi Warung Banyuwangi Bangkit yang menyediakan nasi bungkus dengan harga cukup murah Rp3.000 tersebut. Di hampir seluruh warung makan di Banyuwangi, nasi bungkus biasanya dijual dengan rata-rata Rp5.000 hingga Rp6.000. Namun di warung ini dapat dibeli dengan harga cukup murah, yakni hanya Rp3.000 saja. Kenapa demikian? Lantaran di tengah pandemi ini, Warung Banyuwangi Bangkit ini sudah ada kesepakatan bersama antara pemilik warung dengan salah satu anggota Polresta Banyuwangi, yakni Ibtu Lita Kurniawan, yang juga Kasubag Humas Polresta Banyuwangi. Tentu harga Rp3.000 sebungkus nasi ini tidak mengurangi menu atau lauk pauk pada hari-hari sebelumnya. Nasi bungkus yang dijual murah ini tetap menggunakan lauk pauk bervariasi, mulai dari telur, ayam, ikan laut, rempelo ati, dan yang lainnya. Tiap hari, nasi bungkus yang tersedia di Warung Banyuwangi Bangkit ini tersedia 50 bungkus. Ini semua dilakukan pengelola warung bersama salah satu anggota polisi tersebut guna membantu pelaku UMKM dan lebih meringankan beban masyarakat di tengah pandemi. Dari saya dengan saudara saya Feris ya, dengan situasi seperti ini tentunya memerlukan sebuah keprihatinan dari semuanya, termasuk kami berdua, untuk saling berbagi menyemangati saudara-saudara kita yang lain. Kita berinisiatif untuk membeli nasi bungkus setiap harinya 50 bungkus. Kita borong untuk warung itu dengan harga Rp6.000, kita borong semuanya. Rp6.000 dengan 50 bungkus kita borong semuanya. Habis itu yang punya warung ini kita bebani untuk menjual kembali dengan harga. Nah pemirsa, jangan lupa bila Anda melewati warung barokah yang berada di pinggir jalan Gajah Mada ini, bisa mampir ya.
Letaknya strategis karena setiap pagi hingga siang hari sebagai tempat warung kopi dan makan bagi tenaga buruh, tukang sapu jalan, dan juga tukang bangunan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.